Kemarin emang kebetulan lagi ada turnamen padel di Bandung, undangannya Pak Bupati Eki Kurniawan. Pas aku lihat tanggal, wah libur panjang sampai 17 Agustus kan. Jadi akhirnya sekalian bawa anak, kebetulan karena main sama suami juga, terus bawa ayah sama mama sama adik juga. Kabarnya kemarin juga ke Bandung Zoo juga ya? Iya, alhamdulillah namanya waktu terakhir kali aku kesana tuh 2 tahun lalu tuh aku masih hamil. Sekarang kayak udah lahir, udah ngerti hewan, sekarang kita bawa ke sana, jadi happy banget. Memperkenalkan kayak sama hewan-hewan di sana seperti apa sih nih? Wah, dia sih happy banget, dia emang suka hewan ya. Alhamdulillah setiap kali kita pergi kemana tuh pasti kita menyempatkan buat ke zoo. Waktu kemarin kita ke Malaysia, mau kita ke Singapura, kita pasti tuh mampir ke zoo. Nah, pas di Bandung kan ada Lembang Park Zoo, emang itu bagus banget kan. Bahkan kita punya experience tuh bisa langsung ke apa sih, naik mobil safari dia tuh bisa kasih makan citah. Bukan cita-cita kan ya, cita hewan yang lari yang kencang banget, terus ngelihat lion bener deket banget. Jadi dan itu udah beberapa kali kesana, jadi pas punya anak apalagi makin happy kan. Memperkenalkan anak sama hewan-hewan salah satu bentuk biar anak-anak gak takut gak sih kak? Sebenarnya sih kalau menurut aku tuh seneng bawa kayak ke alam, main ke taman, ke kebun binatang tuh supaya dia punya hiburan yang nyata gitu kan. Anak sekarang mah agak main kayak kita dulu di zaman di gang ya, main kelereng, main petak umpet, sekarang gadget lagi, TV, hiburannya itu. Jadi makanya sebisa mungkin kalau kita punya kesempatan libur bawa kayak ke alam, ya udah itu biar dia punya kesempatan main. Kalau takut atau enggak sih tergantung dia udah mulai takut malah kayak sama ular dia takut, padahal kita nggak mencoba untuk menakuti dia ya. Mungkin dia aku juga kali takut ya gitu. Sama buaya dia takut, maknya sih nggak takut ya karena namanya pawang buaya. dia berani naik kuda sendiri atau pegang sama abangnya doang tanpa didampingin, dia berani kasih makan kura-kura, kapibara, dia udah berani gitu, kasih makan zebra. Apalagi kemarin pas perjalanan ke Jakarta sempat kejebak kecelakaan juga teh kemarin. Nah baru tadi tadi banget tadi pas mau pulang dari Bandung ke Jakarta itu kan mau ke stasiun Wus ya kan. Nah pas tinggal 10 menit lagi mau nyampe stasiun itu kejadian ada mobil tiba-tiba kebakar. Awalnya asap doang, keluar asap, terus sama warga coba dibantu padamin. Kita masih nunggu tuh, coba kan beda 4 mobil doang tuh, 2, 3 mobil itu. Jadi kayak itu bakar nggak ya? Pas udah ada api baru kita putar balik akhirnya tadi. Makanya cepet telat dan beli tiket bus baru gitu. Tapi kayak gitu jadi bikin takut juga nggak sih teh? Bepergian lewat darat juga ya bisa dibilang. Nah kita mah mau lewat darat, laut, udara sebenarnya sama aja, pasti ada aja ya. Kita nggak pernah tahu kejadian apa, cuman yang penting kita berdoa aja buat keselamatan. Kalau perkembangan anak sekarang sudah sejauh apa juga? Masya Allah sih alhamdulillah ya bang, dia udah pinter banget, udah diajak bercanda, bahkan dia sering ngerosting aku, udah kayaknya dia sering udah bisa ngeledek Maya, kata gue nih fisik bapaknya kelakuan emaknya banget ini, bener-bener lawak banget, dan udah bisa diajak main kayak peran-peranan gitu. Dia kan usianya 1,5 tahun, jadi udah bisa disuruh-suruh buang sampah, disuruh-suruh, pokoknya lagi gemes-gemesnya banget. Dia udah biasanya dia ngeliat kita ngegendong dia, makanya dia bisa gendong itu, dia pakai boneka dia mana gini itu tua banget. Jadi kita lagi di pasar kan, dia udah masuk toddler, jadi kayak lagi greget-gregetnya gitu. Apalagi kan biasanya fase-fase toddler tuh paling bikin riwah orang tua ya. Kalau kakak sendiri gimana nih? Banyak yang bilang gitu ya, fase toddler tuh mereka banyak eksperimennya, banyak kegiatannya, coret-coret, sama kayak juga ngelakuin itu. Cuman aku sangat menikmati fase ini karena perkembangan otaknya lagi pesat banget, pertumbuhan bicaranya, pertumbuhan kayak semua kemampuan motoriknya itu lagi jalan banget. Dia udah bisa nyuruh-nyuruh. Sebenarnya dia udah nggak mau di bangku duduk, dia maunya duduk di kursi sendiri, jadi susah diusir sama dia. Nih gitu, dia kayak udah nggak mau, terus dia tapi dia pakai simpel, dia anteng gitu. Jadi lagi menikmati banget masih. Tapi kan dilarang-larang dari Ada larangannya, jangan tinggalin sholat kalau orang tua. Dia pasti kalau larangan jangan buat yang hal berbahaya, pasti kita kasih tahu itu dangerous ya, itu no ya. Kalau metode parentingnya sendiri bagi itu bisa seperti apa sih? Apa ya metode parentingnya? Kalau aku sih kayaknya lebih, kalau buat sekarang usia masih 1,5 tahun, kayaknya masih kayak aku biarin buat mengeksplor hal-hal yang dia suka, tapi dalam pengawasan yang tepat, nggak banyak larangan, karena takutnya kalau semakin dilarang, takutnya dia jadi membatasi, jadi kayak nanti inner child-nya jadi nggak bagus ya. Kenapa ini nggak boleh? Jadi selama itu aman buat dia, kita fasilitasi. Mau dia main becekan, mau dia main hujan-hujanan, itu aku kasih. Nah, karena aku juga tumbuh begitu kan, jadi itu nggak apa-apa gitu, malah baik buat aku.
kalau dari ada batasan nggak kali? Apa? Batasan untuk anak gitu. Batasannya jangan bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Ya batasannya pasti kita lihatin lah bang, dia lagi pegang batu. Kita bilang ini nggak bagus untuk dimakan ya nak, ini boleh dipegang. Dia bantu dia deprok main batu, nanti dia pindahin, atau dia kasih ke susternya, dia kasih terus kita aja jadi berhitung bersama, asal jangan sesuatu yang ke mulut gitu kan bahaya. Atau misalnya dia lagi suka banget karena dia gimnastik, dia loncat-loncatan, dia lagi suka manjat, tapi kita awasin kan jangan sampai kebablasan jatuh. Ya pernah kejedot ada, saya kita bilang nih, nah itu sakit hati-hati ya, careful nanti sakit ini berdarah atau sakit tetep kan, udah biarin, tapi jedak gimana, sakit ya, nah habis itu dia nggak balik ke situ lagi. Gitu ya, abang sayang banget. Terima kasih lagi.